Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memilih kami untuk menjadi rasul-Mu yang penuh semangat, penuh gairah, menghadapi tantangan zaman yang berubah-ubah. Bantu kami, Bapa, supaya kami sendiri yang mendengarkan renungan ini dan semua saja dibangunkan kembali untuk memberikan kesaksian akan iman kami, memberikan contoh dan pengajaran bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan pesta atau hari raya Santo Yudas Tadeus dan Simon orang Selot. Dari beberapa rasul yang lain, orang kudus ini tidak terlalu banyak dikenal dan tidak terlalu banyak diketahui kemana mereka dan bagaimana. Yang jelas bahwa mereka menjadi martir di tempat di mana mereka melayani. Setelah Pentakosta, para rasul menyebar kemana-mana dan memberikan kesaksian tentang hidup mereka. Mungkin tidak terlalu penting juga bagi kita bahwa yang penting adalah bahwa pusat kita adalah Kristus. Bahwa Yesus akan menunjukkan beberapa orang penting di dalam rasul-rasul itu yang bekerja, mewartakan dan seterusnya, yang mungkin dikenal di berbagai negara. Dan mungkin karena komunikasi, karena situasi pada waktu itu sangat sulit dimengerti sehingga tidak tercatat. Tetapi mereka telah menanamkan benih-benih iman akan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Dan itulah panggilan kita semua untuk mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Ini menurut saya sangat penting supaya kita tahu bahwa Yesuslah yang dijanjikan Allah sejak Abraham dipanggil hingga sekarang. Dialah kepenuhan nubuat-nubuat, ya. Kenapa Allah memilih bangsa Israel, bangsa yang kecil, dari Abraham dan seterusnya. Dan kepenuhan itu pada Yesus. Tidak berarti yang lain-lain tidak dipilih oleh Tuhan, tidak berarti mereka tetap diciptakan Tuhan, tetapi yang dipilih hanya satu yang bernama Abraham, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dalam bangsa Israel sampai kemudian kepada Yesus Kristus dan gereja kita. Jadi kitalah bangsa yang terpilih, kitalah bangsa yang dipilih dari jutaan manusia yang lain untuk mewartakan siapa Kristus itu, siapa Allah itu. Siapa yang dinyatakan oleh Yesus itu Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus dan dirinya sendiri. Dan siapa yang dikasihi, dicintai untuk meneruskan kabar gembira ini kepada siapapun yang belum mengenal Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan tentu saja Allah juga bekerja di dalam ciptaan-ciptaan lain selain Abraham, yang lain-lain dan seterusnya. Pasti Tuhan mencintai. Pasti Tuhan juga memberikan berkat rahmat kepada mereka untuk mengenal, ya, siapa Yesus itu bagi kita. Dan maka tujuan dan tugas misi kita untuk merasul adalah untuk menyatakan kebenaran iman ini kepada setiap orang. Tentu saja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebaikan, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kejujuran seperti yang Yesus sendiri lakukan. Kalau dia ditolak dan segala macam, dia juga tidak marah, tidak membenci, tidak juga meminta petir untuk menghancurkan mereka, juga tidak. Karena ini adalah kebebasan manusia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat atau penebus bagi kita atau tidak. Dan itu hak Allah untuk menentukan apakah Anda, saya, dan kita semua dipilih Allah untuk memilih Yesus Kristus Sang Penebus. Jadi hak Allah, prerogatif Allah, tapi juga kebebasan manusia untuk menjawab ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat contoh kecil dalam bangsa Indonesia. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan Gereja Katolik mempunyai peranan yang cukup besar karena di belakang Gereja Katedral Jakarta itulah kaum muda seluruh Indonesia berkumpul merumuskan apa yang menjadi perjuangan dan pergulatan mereka. Mereka tergerak, ya, melihat
penindasan bangsa Indonesia yang dijajah puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun ya, oleh bangsa Belanda, dan mereka ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan fisik tersebut. Jadi keterlibatan keprihatinan kaum muda inilah yang kemudian menggerakkan mereka berkumpul di bagian belakang gedung pertemuan Katedral Jakarta. Jadi gereja juga memiliki peranan besar dalam kemerdekaan bangsa ini. Karena itulah kita kaum muda, Anda bukan hanya kita kaum muda, siapa saja orang Katolik, kita harus sepakat apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto adalah kita 100% orang Katolik, tapi 100% juga orang Indonesia. Maka Anda dan kita semua memiliki keterlibatan untuk memperbaiki dunia ini. Secara apapun yang kita miliki sekarang, saya sebagai imam, Anda sebagai awam, Anda sebagai siapapun memiliki peran yang bagus untuk karya kebaikan gereja dunia. Saya baru melihat suatu YouTube dari seorang Romo Harsono yang mengunjungi sebuah panti asuhan anak-anak kecil yang terpengaruh oleh HIV. Karena orang tuanya kena HIV lalu kena kepada anak-anak. Dan ada kurang lebih 39 di Solo. Ketika saya melihat itu, saya bisa membayangkan, mengerti bagaimana nasib anak-anak ini ke depan. Ya. Meski mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, 39 atau sekitar itu, tapi ini suatu hal yang menurut saya sesuatu yang karya pelayanan yang luar biasa, memberikan masa depan kepada anak-anak itu. Ya. Dan itu biaya sendiri, dicari sendiri, mendapatkan bantuan dari banyak orang. Dan saya yakin ketika kita melakukan karya-karya sekecil apapun untuk kebaikan banyak orang, pasti Tuhan akan memberikan bantuan-bantuan yang tak terhingga pada mereka. Sekecil apapun, roti kecil itu ketika dibagi-bagikan menjadi besar dan melebar bagi banyak orang. Seorang anggota TOC, Pak Sailan juga, dulu hanya memberikan makanan-makanan kepada orang-orang di pinggir jalan dan seterusnya. Sekarang berkembang, mereka mempunyai rumah jompo untuk orang-orang yang terlantar tanpa bayar, tanpa gratis. Dan tetapi juga Tuhan mengetuk banyak orang untuk membantu orang ini. Sudah punya 3 rumah panti jompo. Luar biasa. Nah, itulah saudaraku, sama juga dengan Bunda Teresa dari Kalkuta. Ketika dia mulai dari yang kecil-kecil dan kecil-kecil. Jadi mulai dari yang kecil itulah kemudian kita bisa memberikan bantuan kepada siapapun. Semoga benih sabda menjadi rasul, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya, seperti apa yang Tuhan panggil Anda. Saya sebagai pastor, sebagai guru, untuk anak-anak yang ada di tempat saya, ada 7 anak yang akan menjadi pastor. Untuk saya bentuk, untuk bersama-sama, dibentuk bersama-sama untuk menjadikan diri mereka sebagai rasul-rasul Kristus dalam Karmel. Ya, nah saudaraku terkasih, saya sudah menyampaikan dalam grup kita, dalam pelaku emas, dalam mahkota, dalam Karmelit TOC, bagi Anda yang ingin saudara-saudari, orang tua yang sudah meninggal, berapa tahun apapun bagi kita bukan tahunnya, tetapi kita mau mendoakan mereka. Seandainya mereka masih membutuhkan doa-doa kita, itu syukurlah, kita mohon Kristus berbelas kasihan pada mereka. Ya, bila sudah sampai di sana, mereka akan menolong kita dan membantu kita. Bagi Anda sekali lagi yang ingin didoakan oleh Postulat Karmel Sidikalang, bersama-sama kami akan mendoakan untuk orang-orang yang kita cintai, yang mohon doa karena belas kasihan Kristus di dalam gereja Katolik. Yakinlah cara ini cara yang terbaik menurut ajaran agama kita Katolik. Bagi orang lain yang tidak percaya, itu urusan mereka. Sekali lagi, bagi Anda silahkan japri, nanti saya akan catat dan kami bersama-sama mendoakan arwah-arwah yang meninggal itu. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.